Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat magnet, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan, siswa mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu bahwa ternyata medan magnet juga berpengaruh terhadap kesehatan? Apa hubungannya ya? Mari kita pelajari pembahasan berikut ini. Manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, pada gambar yang telah Ibu sediakan ini merupakan contoh dari gelang magnet. Ini sudah dipercayai oleh orang Tiongkok dan India kuno sejak dari dulu ya anak-anak. Mereka menganggap gelang magnet ini bisa menjadikan sebagai alat kesehatan untuk mereka. Anak-anak Ibu, jenis-jenis magnet berikut adalah jenis-jenis magnet yang dibagi berdasarkan asalnya. Yang pertama itu namanya magnet alami. Seperti namanya, magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa ada campur tangan manusia. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia di zaman lampau. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan. Paham anak-anak? Yang kedua itu disebut dengan magnet buatan. Nah, kebalikan dari magnet alami, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan magnet. Karena buatan, magnet jenis ini memiliki bentuk seperti magnet ladam atau tapal kuda, magnet jarum, magnet batang, magnet silinder, dan lain-lain. Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, baja, atau bahan jenis logam lainnya. Jadi tidak ada magnet yang berasal dari plastik ya anak-anak. Pasti magnet itu berasal dari besi, kalau tidak dari baja atau bahan jenis logam lainnya. Anak-anak Ibu, manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, magnet dimanfaatkan untuk membuat ujung obeng, yaitu untuk memudahkan saat mengambil dan memasang skrup. Manfaat yang kedua yaitu ujung gunting terbuat dari magnet yang berfungsi untuk memudahkan menarik jarum. Yang ketiga, magnet dimanfaatkan pada kotak tempat pensil sebagai pengunci kotak pensil. Tidak hanya itu, pada penutup tas juga bisa.
Selanjutnya, magnet dimanfaatkan untuk papan catur agar buah catur tidak mudah terguling. Selanjutnya, magnet yang berbentuk jarum digunakan untuk kompas sebagai penunjuk arah utara dan selatan. Selanjutnya, magnet dimanfaatkan pada dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik. Selanjutnya, magnet dimanfaatkan pada pengeras suara untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Jadi, magnet ini ada pada speaker ya anak-anak. Selanjutnya, magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas agar tertutup rapat dan kencang. Selain itu, pada permukaan kulkas juga bisa kita menempel mainan kulkas karena pintu kulkas itu dilapisi dari magnet juga ya. Jadi kulkas kita menjadi lebih baik dan lebih bagus. Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi dua, yaitu bahan magnetik atau ferromagnetik dan bahan non-magnetik. Yang pertama kita bahas dulu bahan magnetik atau ferromagnetik. Ferromagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contoh bahan ferromagnetik adalah baja, besi, nikel, dan kobalt. Dari 4 jenis bahan ini merupakan bahan yang bisa kita jadikan sebagai magnet. 4 bahan ini bisa kita buat magnet ya anak-anak. Jadi 4 bahan ini disebut dengan bahan ferromagnetik, yaitu benda-benda yang kuat ditarik oleh magnet. Jadi 4 bahan ini disebut dengan namanya bahan magnetik. Paham? Selanjutnya, bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik ini terbagi atas dua. Yang pertama paramagnetik, yang kedua diamagnetik. Paramagnetik ini adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya itu aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Yang kedua disebut dengan diamagnetik, yaitu benda yang menolak magnet, yang sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contoh benda diamagnetik adalah emas, seng, merkuri, dan lain-lain. Anak-anak ibu, mari kita rangkum benda magnetik dan non-magnetik yang ada di kelas kita. Yang pertama, benda magnetis yaitu ada penggaris besi, cutter, gunting, peniti, penjepit kertas, sabuk, dan gantungan kunci. Ini benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet ya anak-anak. Sedangkan benda non-magnetik yaitu ada kursi, meja, spidol, pensil, penghapus, pulpen, penggaris plastik. Ini merupakan contoh yang tidak bisa ditarik oleh magnet, namanya benda non-magnetis. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kamu telah membuat peta pikiran tentang data diri. Kamu akan menggunakan data tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Anak-anak ibu, daftar riwayat hidup adalah lembaran kertas yang berisi gambaran diri seseorang yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, serta pengalaman seseorang atau yang lainnya. Tujuan daftar riwayat hidup adalah digunakan untuk melamar pekerjaan. Yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup yaitu identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan keterangan lainnya. Anak-anak, perhatikan kembali peta pikiran tentang data diri yang telah kamu tulis pada pertemuan sebelumnya.
Pilih dan pilihlah informasi yang perlu kamu cantumkan dalam daftar riwayat hidup tersebut. Perhatikan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup berikut ini. Petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Yang pertama itu ada data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat, dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan agama. Yang kedua, bidang yang diminati. Tuliskan bidang yang kamu minati. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Tulis riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh. Misalnya, taman bermain, TKA, TKB, dan SD. Yang keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Kelima, kecakapan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. Yang terakhir, kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Anak-anak ibu, perhatikan contoh formulir daftar riwayat hidup berikut ini. Anak-anak, tahukah kamu bahwa informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda? Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.